Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai permintaan. Untuk yang pertama, kita akan membahas kurva dan hukum permintaan. Di dalam kurva permintaan, schedule permintaan sangat berkaitan erat. Apa itu schedule permintaan? Schedule permintaan adalah suatu tabel yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah permintaan harga tersebut. Lalu, apa itu kurva permintaan? Kurva permintaan yaitu suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli, yang melambangkan schedule atau hukum permintaan. Di dalam kurva permintaan terdapat dua sumbu yang berbeda fungsi, yaitu untuk pertama sumbu vertikal. Sumbu vertikal berfungsi untuk menunjukkan harga suatu barang tersebut. Sedangkan sumbu horizontal berfungsi untuk menunjukkan jumlah permintaan barang yang diminta. Di dalam kurva permintaan terdapat teori determinasi permintaan, yaitu perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya. Yaitu jika permintaan naik, maka harga relatif akan naik. Sebaliknya, jika harga turun, maka permintaan relatif akan turun. Kemudian hukum permintaan. Secara lengkap, hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Hukum permintaan tersebut akan berlaku dengan asumsi faktor-faktor lain dari luar harga harus dianggap konstan atau ceteris paribus. Ini merupakan konsep asli dari penemunya, yaitu Alfred Marshall. Ceteris paribus adalah ungkapan Latin yang berarti semua variabel selain yang sedang dipelajari diasumsikan konstan. Secara harfiah, ceteris paribus berarti hal-hal lain dianggap sama. Dapat dijelaskan pada gambar bahwa miringnya slope kurva permintaan menunjukkan adanya hukum permintaan dan lurusnya kurva permintaan menunjukkan adanya anggapan ceteris paribus. Dapat dikatakan pula bahwa hukum permintaan yaitu 1. Jika harga barang naik, pendapatan konsumen yang tetap merupakan kendala bagi konsumen untuk melakukan pembelian yang lebih banyak. Kedua, jika harga satu barang naik, konsumen akan mencari barang pengganti. Lalu, hukum permintaan adalah hubungan antara harga dan jumlah permintaan suatu barang yang berbanding terbalik atau negatif. Jadi, kurva permintaan berslop negatif lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar yang ada pada materi kita. Di atas, maksudnya di dalam gambar telah dijelaskan tentang hukum permintaan. Ada kalanya hukum permintaan tidak berlaku, yaitu kalau harga suatu barang naik, justru permintaan terhadap barang tersebut meningkat. Paling tidak ada 3 kelompok barang di mana hukum permintaan tidak berlaku, yaitu 1. Barang yang memiliki unsur spekulasi, 2. Barang prestis, 3. Barang given. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Irma Mahmudi dari IAIN Tulungagung kelas 3E jurusan Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penentu permintaan. Permintaan terhadap barang dan jasa itu sifatnya relatif, yang artinya permintaan itu fluktuatif sehingga mengalami perubahan setiap saat, kadang naik dan kadang juga bisa turun. Nah, perubahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama yaitu pendapatan. Tingkat pendapatan mencerminkan kemampuan daya beli konsumen.
semakin tinggi pendapatan konsumen, maka daya beli terhadap barang dan jasa pun akan semakin tinggi. Begitu sebaliknya. Nah, jadi tinggi rendahnya permintaan itu tergantung pendapatan konsumen. Meskipun demikian, pengaruh perubahan pendapatan pada permintaan tergantung pada jenis barang dan jasanya juga. Jika barang normal atau bersifat primer dan kualitas barang bagus, maka peningkatan pendapatan akan mendongkrak juga permintaan. Sementara untuk barang inferior, semakin tinggi pendapatan, maka permintaan justru akan semakin menurun. Sebab konsumen pendapatannya semakin tinggi, mereka akan beralih ke barang yang kualitasnya lebih baik. Nah, lalu yang kedua, harga. Pengaruh harga terhadap permintaan barang dan jasa tergolong kuat. Ketika harga barang atau jasa naik, maka ada penurunan terhadap suatu barang atau jasa tersebut. Sebab itu harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permintaan barang dan jasa. Yang nomor 3, suku bunga. Apa sih hubungannya permintaan dengan suku bunga? Suku bunga sebenarnya melekat pada harga barang yang diperjualbelikan secara kredit. Nah, semakin tinggi tingkat suku bunga yang dibebankan atas pembelian barang secara non-tunai atau kredit, maka harga barang secara akumulatif juga akan semakin tinggi. Sederhananya, barang yang dibeli secara kredit harganya akan lebih mahal dibandingkan dengan harga yang dibeli secara tunai. Adanya suku bunga tentu akan berdampak pada tingkat pengeluaran untuk barang-barang konsumsi secara substansional. Meski demikian, pengaruh pada harga permintaan juga tergantung pada jenis dan barang jasanya. Untuk barang atau jasa yang bersifatnya primer, lebih utama atau penting, maka perubahan harga akan menggeser sedikit permintaan. Lain halnya jika kenaikan harga terjadi pada produk-produk fashion branded seperti tas, baju, sepatu, dan lain sebagainya. Kenaikan harga pada barang-barang tersebut akan menyebabkan penurunan permintaan yang signifikan karena bukan barang kebutuhan yang mendesak untuk segera dipenuhi. Selain itu, konsumen akan beralih ke barang-barang pengganti yang lebih murah. Harga dipengaruhi oleh tingkat inflasi sehingga berdampak signifikan pada pengeluaran konsumen untuk barang dan jasa. Sebab itulah indeks harga produsen dan indeks harga konsumen dijadikan sebagai indikator yang utama. Yang nomor 3, suku bunga. Apa sih hubungannya permintaan dengan suku bunga? Suku bunga sebenarnya melekat pada harga barang yang diperjualbelikan secara kredit. Nah, semakin tinggi tingkat suku bunga yang dibebankan atas pembelian barang secara non-tunai atau kredit, maka harga barang secara akumulatif juga akan semakin tinggi. Sederhananya, barang yang dibeli secara kredit harganya akan lebih mahal dibandingkan dengan harga yang dibeli secara tunai. Adanya suku bunga tentu akan berdampak pada tingkat pengeluaran untuk barang-barang konsumsi secara substansional. Barang konsumen yang umumnya dibeli secara kredit, misalnya motor, mobil, rumah, smartphone, barang-barang elektronik, laptop, dan sebagainya. Suku bunga yang tinggi akan berdampak pada harga barang yang lebih tinggi, sehingga memaksa konsumen untuk merogoh kocek yang lebih dalam. Harga barang yang tinggi akan menghalangi pengeluaran konsumen. Secara tingkat permintaan terhadap barang-barang tersebut cenderung menurun.
Nah, selanjutnya yaitu keempat, harga barang substitusi dan komplementer. Ketika barang substitusi mengalami kenaikan, akan menyebabkan tingkat permintaan terhadap komoditas yang memiliki fungsi sama semakin tinggi. Nah, demikian pula sebaliknya, hal sama juga terjadi pada barang komplementer atau barang pelengkap. Biasanya barang komplementer cenderung kurang memiliki nilai ketika dikonsumsi sendiri. Namun saat dikombinasikan dengan barang atau layanan lain, akan menambah nilai keseluruhan dari barang tersebut. Namun peningkatan harga barang komplementer menyebabkan penurunan permintaan terhadap komoditas tertentu. Jadi permintaan akan komoditas tertentu juga dipengaruhi perubahan harga barang komplementer atau pelengkap. Lalu selanjutnya nomor 5, jumlah konsumen. Di sini semakin banyak populasi di suatu wilayah, peluang pasar akan semakin besar. Artinya tingkat permintaan terhadap barang dan jasa pun akan meningkat atau semakin tinggi. Jangkauan pasar yang semakin luas berpotensi meningkatkan permintaan. Dan yang terakhir atau nomor 6 yaitu selera dan preferensi konsumen. Kebanyakan konsumen akan tertarik untuk membeli barang atau jasa yang sedang tren. Ketika suatu barang sedang ngetren digunakan oleh public figure, maka akan memicu gelombang permintaan yang tinggi terhadap barang tersebut. Tak heran jika produsen memanfaatkan ketenaran tokoh-tokoh tertentu seperti selebritis untuk mendongkrak penjualan produknya. Tujuan jelas untuk meningkatkan permintaan sehingga volume penjualannya pun juga meningkat. Namun ketika konsumen tidak memiliki selera atau preferensi terhadap produk yang ditawarkan, maka permintaan terhadap produk tersebut akan menjadi turun. Sekian penjelasan saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Dwi Nur Aini Afifah, NIM 12403193193. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan bagian materi tentang kurva permintaan perseorangan dan pasar. Permintaan perseorangan. Di sini akan diperlihatkan bagaimana kurva permintaan konsumen perseorangan yang mengikuti pilihan-pilihan yang dibuat seorang konsumen yang menghadapi keterbatasan anggaran. Kurva permintaan perorangan untuk suatu komoditi dapat diperoleh dari informasi mengenai selera mereka untuk semua barang serta dari keterbatasan anggaran mereka. Pertama, perubahan harga. Bagaimana efek terhadap pilihan konsumen bila harga berubah? Asumsikan bahwa pendapatan, preferensi, dan harga barang lain konstan. Misalkan, harga makanan turun sedangkan harga pakaian tetap. Nah, kurvanya seperti ini. Kurva ada dua. Pertama, kurva konsumsi harga adalah kurva yang menunjukkan kombinasi utilitas maksimal dari dua barang pada waktu harga satu barang berubah. Yang kedua, kurva permintaan adalah kurva yang berkaitan dengan suatu barang yang akan dibeli seorang konsumen pada harga barang tersebut. Kurva permintaan perseorangan punya dua sifat penting, yaitu 1. Tingkat utilitas yang dapat dicapai berubah karena adanya pergerakan sepanjang kurva. Makin rendah harga produk, maka makin tinggi tingkat utilitasnya. Kedua, pada tiap titik dalam kurva permintaan, konsumen memaksimalkan utilitas dengan memenuhi persyaratan bahwa tingkat substitusi marginal pangan untuk sandang adalah sama dengan rasio harga pangan dan sandang. Berikut gambar kurvanya. Peningkatan pendapatan dengan semua harga barang tidak berubah, menyebabkan konsumen mengubah pilihan keranjang pasar mereka. Pada bagian kurva A, keranjang pasar yang memaksimalkan kepuasan konsumen untuk berbagai pendapatan menunjukkan kurva konsumsi pendapatan.
Pergeseran ke kanan dari kurva permintaan sebagai reaksi atas peningkatan pendapatan dengan semua harga barang tidak berubah, menyebabkan konsumen mengubah pilihan keranjang pasar mereka. Pada bagian kurva A, keranjang pasar yang memaksimalkan kepuasan konsumen untuk berbagai pendapatan menunjukkan kurva konsumsi pendapatan. Pergeseran ke kanan dari kurva permintaan sebagai reaksi atas peningkatan pendapatan ditunjukkan pada bagian kurva B. Kedua, Angel Curve merupakan cara lain untuk menunjukkan bagaimana pilihan konsumen terhadap suatu barang kurva Angel, yaitu kurva yang menghubungkan jumlah barang yang dikonsumsi dengan tingkat pendapatan. Berguna untuk membahas bagaimana pengeluaran konsumen bervariasi dengan pendapatan. Ketiga, substitusi dan komplement. Dua barang dapat dikatakan barang substitusi jika peningkatan harga suatu barang mengakibatkan peningkatan jumlah permintaan barang lainnya. Sebaliknya, dua barang adalah komplement bila kenaikan harga suatu barang mengakibatkan pengurangan jumlah permintaan barang lain. Ketiga, barang normal versus barang inferior. Barang normal adalah jumlah barang yang dikonsumsi lebih banyak ketika pendapatan meningkat, slope kurva Angel positif. Sedangkan barang inferior terjadi bila konsumen membeli lebih sedikit barang ketika pendapatan meningkat. 6. Dampak perubahan harga pada jumlah permintaan suatu barang dapat dibagi menjadi dua bagian. Efek substitusi dengan tingkat utilitas konstan, tetapi tingkat utilitas berubah karena efek kecil atau besar pada jumlah permintaan. Pada suatu kasus yang tidak biasa yang disebut barang given, jumlah permintaan mungkin bergerak searah dengan perubahan harga, mengakibatkan kemiringan perorangan naik. Permintaan pasar. Di sini akan ditunjukkan bagaimana kurva permintaan pasar dapat diambil untuk jumlah kurva permintaan perseorangan dari semua konsumen dan pasar tertentu. Kurva permintaan pasar adalah jumlah secara horizontal dalam permintaan individu. Gambar kurva permintaan pasar. Elastisitas permintaan. Permintaan tidak elastis pada harga apabila peningkatan harga 1% mengakibatkan penurunan kurang dari 1% dalam jumlah permintaan, sehingga memerlukan pengeluaran konsumen meningkat. Permintaan elastis pada harga apabila peningkatan harga 1% mengakibatkan penurunan lebih dari 1% pada jumlah permintaan, sehingga pengeluaran konsumen menurun. Permintaan elastis satuan apabila peningkatan 1% dalam harga mengakibatkan penurunan 1% dalam jumlah permintaan, sehingga pengeluaran konsumen menurun. Permintaan elastis satuan apabila peningkatan 1% dalam harga mengakibatkan penurunan 1% dalam jumlah permintaan. Surplus konsumen, yaitu perbedaan antara berapa yang konsumen bersedia membayar untuk suatu barang dengan jumlah sesungguhnya yang dibayar konsumen. Konsep surplus konsumen dapat berguna dalam menentukan yang diterima orang mengkonsumsi suatu produk. Eksternalitas jaringan. Terdapat eksternalitas jaringan apabila permintaan seseorang dipengaruhi langsung oleh keputusan pembelian konsumen lain. Suatu contoh dari eksternalitas jaringan positif, efek ikutan atau efek bandwagon, terjadi apabila jumlah permintaan seseorang konsumen meningkat karena beranggapan membeli produk yang dibeli orang lain merupakan suatu gaya. Sebaliknya, eksternalitas jaringan negatif, efek snob, terjadi apabila jumlah permintaan seorang konsumen meningkat jika lebih sedikit orang yang memiliki barang yang ia beli. Perkiraan empiris permintaan. Beberapa model dapat dipakai untuk memperoleh informasi tentang permintaan konsumen. Hal ini mencakup wawancara, pendekatan eksperimen, dan pendekatan statistik yang tidak langsung. Pendekatan statistik sangat bermanfaat untuk diterapkan, tetapi penting untuk menetapkan variabel yang tepat yang mempengaruhi permintaan sebelum pekerjaan statistik itu selesai. Kurva permintaan agregat adalah grafik yang menunjukkan hubungan terbalik antara permintaan agregat dan tingkat harga. Permintaan agregat terdiri dari permintaan dari 4 sektor utama, yaitu 1. Konsumsi rumah tangga, 2. Investasi bisnis, 3. Pengeluaran pemerintah, dan yang keempat adalah ekspor neto.
Dari sebuah grafik, permintaan kurva agregat adalah miring ke bawah atau slope negatif. Secara keseluruhan, tingkat harga berhubungan terbalik dengan komponen pendekatan agregat tersebut, kecuali pengeluaran pemerintah. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan permintaan agregat dan dapat menggeser kurva ke kanan, antara lain 1. Kebijakan fiskal ekspansif, 2. Kebijakan moneter ekspansif, 3. Peningkatan kekayaan rumah tangga, 4. Konsumen lebih optimis, 5. Bisnis lebih optimis, 6. Depresiasi nilai tukar, dan yang ketujuh adalah pertumbuhan ekonomi global yang sangat kuat. Ada 2 cara yang dapat menurunkan kurva permintaan agregat, antara lain 1. Dengan pendekatan teori jumlah uang, 2. Pendekatan komponen pendekatan agregat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang subbab materi perubahan permintaan. Dengan adanya asumsi ceteris paribus, yaitu faktor lain selain harga dianggap tetap, maka sepanjang fungsi permintaan individu akan kita jumlahi adanya perubahan jumlah yang diminta atau delta Q. Sebagai akibat adanya perubahan harga delta P, tepatnya dalam suatu kurva yang sama akan terdapat gerakan dari suatu kurva yang sama akan terdapat gerakan dari suatu titik ke tempat titik yang lainnya. Jika harga suatu barang mengalami perubahan, hal ini kita sebut sebagai perubahan jumlah yang diminta. Dengan kata kuncinya ada pergerakan dari suatu titik ke titik lain. Dalam kurva permintaan seperti digambarkan dalam PowerPoint tersebut, menunjukkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta, di mana faktor-faktor di luar harga berubah, maka permintaan akan mengalami pergeseran, baik ke kiri atau ke kanan. Jadi, kata kuncinya adalah ketika perubahan luar faktor harga akan mengakibatkan perubahan di luar faktor harga akan mengakibatkan perubahan permintaan, dengan ciri kurva permintaan bergeser. Kita sampai pada pembahasan yang terakhir, yakni mengenai Keynes Effect dan Peugeot Effect. Yang pertama kita bahas adalah tentang Keynes Effect. Keynes Effect merupakan salah satu teori ekonomi yang diperkenalkan oleh John Maynard Keynes pada abad ke-20. Teori ini merupakan ekonomi campuran di mana pemegang saham maupun negara mempunyai peranan yang penting. Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak ekonomi, terutama di saat perekonomian sedang lesu. Beliau berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan pada level makro untuk mengurangi pengangguran dan deflasi. Jika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, uang yang beredar di masyarakat akan bertambah, sehingga masyarakat juga akan terdorong untuk berbelanja. Selain itu, tabungan masyarakat yang akan meningkat juga dapat digunakan untuk modal investasi. Dan kondisi perekonomian seperti inilah yang akan membuat keadaan ekonomi kembali pada tingkat normal. Dan selanjutnya, kita akan membahas mengenai Peugeot Effect. Peugeot Effect dipopulerkan oleh seorang ekonom Inggris yang bernama Arthur Cecil Peugeot. Beliau merupakan seorang profesor di Cambridge University. Beliau mempunyai banyak karya di bidang ekonomi seperti teori siklus bisnis, keuangan publik, dan juga ukuran pendapatan nasional. Peugeot Effect sendiri merupakan efek dorongan dari luar dan kesempatan kerja yang disebabkan oleh peningkatan konsumsi akibat meningkatnya kesejahteraan, khususnya yang terjadi selama deflasi. Kekayaan real yang didefinisikan oleh Arthur Cecil Peugeot sebagai penjumlahan dari jumlah uang yang beredar dan obligasi negara dibagi dengan tingkat harga. Peugeot berpendapat bahwa teori Keynes sangatlah lemah dalam menentukan hubungan keseimbangan real dengan konsumsi saat ini dan penyertaan efek
kesejahteraan yang diperkenalkan oleh Piaget akan membuat keseimbangan ekonomi sesuai dengan mekanisme pasar saat ini. Kritik Piaget terhadap Keynesianisme ini biasa disebut dengan efek keseimbangan real karena efeknya yang berasal dari perubahan keseimbangan real. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus yang berhubungan dengan permintaan. Judul berita pada studi kasus kali ini adalah Pandemi COVID-19, apa saja dampak pada sektor ketenagakerjaan Indonesia, sumber kompas.com. Berita ini berisi tentang dampak COVID-19 bukan hanya berdampak pada sektor kesehatan, melainkan juga berdampak pada sektor perekonomian di Indonesia. Laporan Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2020 minus 5,32%, yang sebelumnya pada kuartal 1 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 2,97%, yang artinya pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun jauh akibat COVID-19. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Tim riset Esmeru menyebutkan setidaknya ada 2 implikasi krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada sektor ketenagakerjaan. Yang pertama, peningkatan jumlah pengangguran, dan yang kedua, perubahan lanskap pasar tenaga kerja pasca krisis. Analisis kami dari berita ini adalah dampak COVID-19 bukan hanya berdampak pada sektor kesehatan, melainkan juga pada sektor perekonomian di Indonesia. Dapat kita ketahui dari data Badan Pusat Statistik yang menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2020 sebesar minus 5,32%, yang sebelumnya pada kuartal 1 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 2,97%, yang berarti angka pendapatan dan konsumsi masyarakat menurun. Otomatis, tingkat permintaan perekonomian juga menurun. Aktivitas ekonomi yang terhambat merupakan salah satu penyebabnya. Banyak usaha perekonomian yang harus ditutup karena adanya COVID-19 ini, yang membuat para pelaku usaha mengambil efisiensi untuk usahanya. Salah satunya merumahkan para pegawainya atau bahkan mem-PHK para pegawainya. Dengan begitu, tingkat pengangguran di Indonesia akan meningkat. Dengan meningkatnya tingkat pengangguran di Indonesia, maka jumlah pendapatan masyarakat akan menurun. Maka, tingkat daya beli masyarakat terhadap suatu barang dan jasa juga akan menurun. Ini adalah salah satu contoh dari faktor penentu permintaan, yaitu tingkat pendapatan. Saran kami terhadap kasus ini adalah untuk para pelaku ekonomi atau para pelaku usaha, sebaiknya sebisa mungkin memutar ide agar usahanya tetap berjalan dan berkembang di tengah wabah COVID-19 ini. Pelaku usaha harus lebih bisa beradaptasi dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dan yang digemari masyarakat di tengah wabah COVID-19. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.